Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyediakan waktu kita saat ini untuk memulai jam doa kita. Saya akan membacakan dari Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau mencurahkan isi hati kita di dalam doa kita kepadanya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang terus memimpin kami hingga kami boleh tetap ada sampai sore hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat sore hari ini Tuhan, saat kami bersyukur bersama-sama, saat kami memuji Tuhan, saat kami akan belajar dari firman Tuhan, dan saat kami menaikkan doa-doa kami, biarlah kami boleh terus ingat akan kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan menaikkan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di acara Jam Doa kali ini. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama bertemu, berkumpul. Kami mau berhenti sejenak memikirkan sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu yang begitu ajaib. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menerangi hati dan pikiran kami. Dan biarlah apa yang disampaikan boleh memberi dorongan, memberi penerangan dari Roh Kudus sendiri yang mau bicara, yang mau pakai. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tolong hamba-Mu yang tidak fasih bicara, biarlah Tuhan boleh pakai.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Saya bacakan. Betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Betapa aku cintai Taurat-Mu. Taurat itu firman Tuhan. Buat saya firman Tuhan itu sekarang jadi pandu. Pandu itu seperti kompas hidup. Dari situ saya belajar, dari situ saya mencari tujuan dan pedoman apa yang harus saya lakukan. Dulu sebelum kenal Tuhan, buat saya Tuhan itu sesuatu yang tidak ada hubungannya. Walaupun saya percaya bahwa Tuhan itu ada sih, tapi dia tidak berhubungan dengan kita. Kalau saya menerangkan kemarin di kelas anak-anak remaja, saya menunjukkan sebuah HP. Kalau misalkan saya kasih tahu bahwa HP ini terjadi tiba-tiba, begitu saja. Tidak ada yang menciptakan, tiba-tiba keluar dan jadi seperti ini, lalu kita bisa pakai, kita bisa berbuat banyak hal dengan HP. Tapi kalau saya bilang, itu nggak ada yang membuat, itu kebetulan. Itu sulit masuk akal buat saya. Nah, kita percaya bahwa HP itu pasti ada yang membuatnya. Benda yang kecil, tapi itu dalamnya rumit. Kalau saya merenungkan, melihat alam semesta kita, begitu luas, begitu besar. Bumi cuma bagian dari galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti hanya bagian dari galaksi-galaksi lainnya. Dan kalau melihat itu semua, tahu itu semua, kalau ingat satu ketika kita dengan anak-anak KPBI waktu itu sempat main ke Boscha Observatory, peneropongan bintang. Di sana kita diajak melihat bagaimana sistem tata surya, alam semesta. Itu pun yang bisa manusia lihat sampai sekarang belum semuanya, baru sekedar apa yang bisa dilihat dengan teknologi yang ada sekarang. Dan kalau melihat itu begitu terstruktur, begitu sistematis, tidak mungkin itu terjadi begitu saja, tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakannya. Ada Tuhan di balik semuanya. Masalahnya, Tuhan yang mana? Buat saya dulu, itu juga sesuatu yang gak jelas buat saya. Saya pikir dulu, kita baru tahu nanti setelah kita meninggal. Tapi satu ketika saya kuliah, tiba-tiba sakit, tidak bisa bergerak, bukan tidak bisa bergerak, tidak boleh bangun, harus bed rest. Dan saya membaca satu buku dan tiba-tiba saya sadar bahwa iya, Tuhan tuh cuma Yesus yang pernah bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Kalau ada yang lain itu tidak pernah berkata seperti itu. Yang lain menunjukkan ini, buatlah ini, kerjakan ini. Mudah-mudahan kamu selamat. Kalau Tuhan Yesus tidak. Dengan jelas dia bilang, kalau tidak melalui aku, kamu tidak bisa datang kepada Bapa. Dan kalau saya mikir lebih jauh, cuma Yesus yang punya hari lahir, hari mati, dan hari bangkit. Ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Kematian dikalahkan. Dan itu tiba-tiba pada waktu itu menyadarkan saya, mata seperti tiba-tiba terbuka, melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu buat saya pribadi. Dia seperti nyata-nyata bicara, aku mengasihimu. Saya dari kecil di keluarga Kristen, tapi saya nggak ngerti. Jadi saya lakukan semau saya, Senin sampai Sabtu, Minggu ke gereja seakan untuk membayar kesalahan yang dilakukan Senin sampai Sabtu. Tapi pada waktu itu saya sadar bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan saya menyerahkan hati saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Dan sejak itu saya baca firman Tuhan itu seperti sesuatu yang baru, sesuatu yang sungguh berarti dan memberikan pemahaman yang sama sekali baru. Betapa ku cintai Tauratmu. Pada waktu itu saya ingat tiba-tiba saya begitu merasa kehausan akan firman Tuhan. Begitu saya buka Alkitab dan saya baca, saya sampai heran. Kenapa Alkitab yang sama yang saya baca sejak kecil, tiba-tiba begitu berbicara buat saya. Dan sejak itu saya mengetahui dan pandangan-pandangan saya banyak yang akhirnya putar balik dengan pengenalan akan Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saya yakin bahwa Tuhan memberikan keselamatan itu tidak hilang. Saya punya tempat di surga. Satu hari nanti saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Itu keyakinan saya dan itu janji Tuhan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Banyak tata nilai saya yang dirubah. Yang dulu saya pikir untuk menjadi bahagia itu kalau kita sukses, punya pendidikan tinggi, punya pekerjaan baik, punya status, punya kekayaan. Tapi satu firman Tuhan bilang, kalau malam ini nyawamu diambil, buat apa itu semua? Kesadaran akan kematian justru membuat kita menghargai hidup. Dan itu membuat saya lebih berakal budi daripada semua pengajar, dari semua hukum-hukum dunia yang saya tahu, dan membuat hidup lebih bernilai. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Dulu, jalan dosa itu saya pikir selama tidak ada yang tahu, ya tidak apa, toh yang tahu cuma saya dan Tuhan. Kalau iya Tuhan ada, tapi sekarang firman Tuhan yang dalam hati itu berbicara dan dia akan menegur sebelum melakukan suatu kesalahan. Dan firman itu membuat saya seperti di ayat 102 ini, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saya berdoa
supaya masing-masing kita punya pengalaman pribadi yang nyata sama Tuhan. Jadi pada waktu kita mengalami kesulitan hidup, kita bisa berpegang dan kita bisa melihat janji Tuhan itu nyata. Satu pengalaman besar yang kami alami adalah pada waktu ketika kami menikah 2001, itu kami kemudian menantikan kedatangan anak lama, dan ketika mulai 3-4 tahun belum punya anak, mulai tekanan datang baik dari keluarga, baik dari teman-teman, banyak yang bertanya, banyak yang kalau ketemu teman, banyak yang kasih saran, ini itu, dari yang medis sampai yang mistis. Dan kita pada waktu itu belajar bagaimana sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Sampai satu ketika bahkan sempat istri saya diketahui ada miom di dalam rahimnya, dan kami harus menjalani pengobatan yang lumayan pada waktu itu cukup mahal obatnya. Dan kami hanya tahu bahwa kami lewat itu justru kesempatan buat kami melihat Tuhan bekerja. Tuhan juga membentuk saya memakai saat-saat itu. Jadi pada waktu kesulitan diberikan, kita mungkin tidak melihat keseluruhannya, tapi pada waktu sekarang kami bisa melihat bahwa itu adalah rencana pembentukan Tuhan. Di perjalanan ketika kami menyelesaikan, membereskan semua, dan ketika kunjungan keberapa saya tidak ingat, datang ke dokter dan dokter menyatakan ini bersih, miomnya hilang, dan obat masih setengah dosis kami bisa kembalikan ke toko. Tuhan bukakan jalan, dan setelah itu juga waktu kami kontrol kembali, dokter bilang ini ada janin ukuran setengah senti. Itu seperti berita luar biasa buat kami. Dan saya mendengar seperti Tuhan sedang bicara dalam hati saya. Percayalah padaku dan buktikan kasih-Ku. Demikian, mudah-mudahan apa yang dibagikan boleh menjadi satu firman yang hidup dalam hati Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian juga punya pengalaman dan bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata. Seperti oksigen yang kita hirup, kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu itu ada. Sepasti itulah janji Tuhan. Sepasti itulah juga Tuhan buat kita semua. Terima kasih, kami mendoakan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang boleh kami bagikan malam ini. Kami berdoa supaya ini boleh jadi berkat. Kami mengembalikan semuanya. Biarlah Tuhan juga yang bekerja. Kami percaya firman-Mu hidup dalam hati kami. Hidup bagaikan mata air yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua yang mampir ke channel ini dan mendengarkan. Kami berdoa biarlah apa yang dibagikan boleh menyentuh dan boleh membukakan mata hati dan pikiran, dan melihat bahwa Yesus sungguh hidup. Tuhan itu sungguh nyata. Firman-Mu hidup dan nyata. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.